7 musim bersama Ferrari, Charles Leclerc akan memasuki fase krusial dalam karirnya di F1 pada musim 2026 nanti. Dengan regulasi baru yang akan diterapkan, ada secerca harapan bagi Ferrari, karena ini adalah kesempatan emas bagi mereka sebagai titik nol untuk mengembalikan kejayaan skuad Maranello di F1. Musim 2025 memang sudah harus mereka buang jauh-jauh, dengan kegagalan total Ferrari yang selain diasapi Mercedes dan Red Bull di posisi 4 klasemen, tapi mereka juga gagal raih satupun kemenangan. Bahkan pemenang balapan terakhir bagi Ferrari adalah pembalap yang mereka buang ke Williams, dan bahkan menikmati musim yang lebih bagus daripada pembalap penggantinya. Menatap 2025 dengan optimis, tapi pada faktanya Charles Leclerc dan Lewis Hamilton malah dilanda rasa frustrasi berkepanjangan yang selalu dialami nyaris di setiap balapannya. Apalagi semakin mendekati akhir musim, melihat Hamilton yang makin berantakan dan makin stres, rasanya cukup menyedihkan. Melihatnya harus bertahan di tengah ketidakmampuan Ferrari memberikan mobil kompetitif. Mengakhiri musim dengan 4 kali gugur di sesi Q1 secara beruntun, Hamilton sampai tidak mau berharap apa-apa terhadap Ferrari di 2026 nanti, dan dia ingin habiskan winter break dengan healing sejauh mungkin dari huru-hara di F1. Cukup bisa dipahami sebagai pembalap yang baru merasakan sensasi uji mental di tahun pertamanya bersama Ferrari. Tidak heran, dulu Sebastian Vettel bahkan sampai botak setelah dia pindah dari Ferrari. Namun jika ada satu pembalap yang sangat tahan dengan segala ujian dan segala akrobatik ajaib dari Ferrari, maka pembalap itu adalah Charles Leclerc. Leclerc dan Ferrari sudah menjadi dua hal yang sulit sekali dipisahkan, terutama di F1 modern. Keduanya sudah jadi identitas tersendiri saat ini. Leclerc adalah simbol kesetiaan karena sebegitu dalamnya ia cinta dengan Ferrari sebagai tim impiannya sejak kecil, dan satu-satunya obsesi dalam karirnya adalah menjadi juara dunia bersama Ferrari. Memasuki musim ketujuhnya bersama skuad Maranello sebagai produk asli akademi dan dicap sebagai salah satu talenta terbaik di F1 saat ini selain Max Verstappen, Leclerc masih belum mendapatkan gelar apa-apa di Ferrari. Agak ironis, mengingat Lando Norris yang debut setahun setelahnya, dan dahulu ia sempat menyebut kalau mereka bisa juara dunia bersama-sama. Justru Lando duluan yang bisa meraih gelar sebelum Leclerc. Apalagi melihat Leclerc langsung dapat mobil kompetitif di tahun keduanya di F1, di tim sebesar Ferrari. Sementara Lando harus membangun McLaren dari yang sebelumnya berkutat di papan tengah, sampai bisa comeback ke papan atas sebagai penantang gelar. 7 musim Leclerc bersama Ferrari, dan karirnya sampai sekarang tidak kemana-mana. Namun itu bukanlah salah sang pembalap, karena kita tahu dari musim ke musim, Leclerc selalu menunjukkan skill yang fenomenal. Dan begitu mendapatkan momentum, dengan mobil yang bagus, Leclerc bisa menampilkan performa sebagai pembalap kelas kakap di F1. Seperti di awal-awal 2022, atau beberapa kemenangannya musim lalu di Monza, serta Austin, yang menunjukkan kualitasnya di Ferrari. Tapi di F1 kita tahu, skill saja tak cukup, dan semakin kesini peran tim dan mobil kompetitif semakin besar. Percuma Leclerc punya talenta yang spesial, tapi semua itu jadi sia-sia ketika Ferrari tidak mampu hasilkan mobil yang bisa memaksimalkan skillnya di sirkuit. Inilah yang terjadi dan dialami oleh Leclerc selama 7 tahunnya bersama Ferrari, yaitu ambisinya untuk jadi juara dunia sulit terwujud karena tim yang ia cintai ternyata tidak kompeten dalam membuat mobil yang bagus. 2026 akan jadi penentuan bagi Leclerc dan Ferrari berhubungan dengan regulasi baru yang akan diterapkan. Momentum regulasi baru selalu jadi patokan seberapa kompetitif sebuah tim dalam 4-5 tahun ke depan. Bagi Leclerc, kontraknya memang masih berlaku sampai setidaknya 2029 mendatang. Namun tahun depan dia punya klausul exit dan bisa membuatnya memutus kontrak lebih awal untuk pindah tim pada 2027. Jika Ferrari gagal buat mobil bagus dan tidak menjanjikan untuk 4 tahun ke depan, Leclerc bisa aktifkan klausul dan cabut dari Maranello di akhir 2026. Pembalap Monaco ini akui sendiri jika 2026 adalah tahun krusial, dan ia memperingatkan Ferrari kalau membuat mobil bagus untuk bisa juara tahun depan adalah sekarang atau tidak sama sekali. Seperti rumor yang sempat beredar beberapa bulan yang lalu, pihak manajemen Leclerc sudah membuka pembicaraan awal dengan sejumlah tim, salah satunya adalah Aston Martin. Mereka kabarnya bahkan sudah sepakat jika di akhir 2026 Leclerc memutuskan aktifkan klausul exit, maka Aston Martin akan memprioritaskan dirinya untuk direkrut. Tapi tentu tergantung juga dengan seberapa kompetitif dan proyeksi Aston di regulasi baru nanti seperti apa. Selain perkara kontrak, ancaman Leclerc ke Ferrari untuk 2026 merupakan kesempatan bagi tim untuk meriset segalanya demi bawa pulang gelar juara.
Mengawali regulasi baru dengan kompetitif dan konsisten dalam pengembangan mobil adalah kunci jika ingin berada di level yang sama dalam 4-5 tahun ke depan dalam satu siklus regulasi. Apalagi perubahannya sangat masif dari mesin sampai aerodinamika. Mercedes di 2014 adalah contoh sempurna yang mampu eksekusi regulasi hybrid dengan bagus dan dominasi F1 selama 8 tahun. Red Bull juga jadi salah satu contoh dengan kapasitas mereka di regulasi ground effect yang lahirkan 5 gelar juara dunia dan tim yang tetap stay kompetitif di papan atas. Ferrari sejatinya merupakan tim yang memulai regulasi ground effect dengan sangat meyakinkan jika kita ingat Charles Leclerc di Bahrain dan meraih Grand Slam di GP Australia. Namun ada dua penyebab kegagalan Ferrari. Pertama adalah adanya technical directive soal flexi floor yang membuat mobil mereka jadi keteteran dan berdampak pada pengembangan mobil yang jadi ikut kacau. Faktor kedua adalah kapasitas Ferrari yang memang segitu-segitu saja, dengan sistem yang kolot dan tidak mau dengarkan kritikan pembalap. Faktor kapasitas sudah jadi problem menahun, dan sifatnya sudah kronis di dalam internal Ferrari, dengan sistem birokrasinya yang suka intervensi dan muka tebal. Berganti-ganti tim prinsipal tapi akar masalahnya selalu sama, yang membuat tifosi rasanya sudah muak dengan kelakuan-kelakuan ajaib timnya selama ini. Apalagi musim ini sempat heboh dengan pernyataan John Elkann selaku presiden yang malah menyalahkan pembalap terhadap performa buruk tim, atau beberapa gosip soal internal yang tidak nyaman dengan kritikan Leclerc serta Hamilton. Itu adalah gambaran dari seberapa kacaunya sistem dan budaya yang ada di Ferrari yang makin menegaskan bahwa perombakan di sana harus dimulai dari titik paling atas, yaitu jajaran direksinya itu sendiri. Kembali lagi ke persoalan mobil 2026, seberapa jauh kapasitas Ferrari dalam menghadapi regulasi baru nanti adalah pertanyaan sebenarnya yang harus dicari jawabannya oleh Charles Leclerc sebelum memutuskan masa depan. Secara aerodinamika, mereka sebenarnya punya keuntungan dengan jumlah tes yang 15% lebih banyak usai finish di posisi 4 konstruktor. Pengembangan mobil mereka sejauh ini belum ada kabar miring, dan Ferrari sudah fokus ke mobil 2026 sejak pertengahan bulan Juli. Sasis dari mobil tahun depan juga sudah lolos uji tabrak FIA, dan Ferrari dipastikan bisa ikut tes pembuka di Spanyol pada akhir Januari nanti tanpa hambatan apapun untuk menguji mesin regulasi baru. Namun sebagus apa mesin mereka nanti, itu tetaplah jadi misteri sampai GP Australia nanti, dan sebaiknya jangan ekspektasi apa-apa dulu. Yang jelas adalah kompetitif di balapan-balapan awal memang penting sebagai fondasi, namun yang lebih krusial lagi adalah apakah Ferrari bisa keep up dengan development mobil ke depannya? Seperti yang kami mention baru saja, Ferrari gagal di era ground effect salah satunya karena mereka tidak bisa mengikuti kecepatan development yang tinggi. Pada 2026 nanti, kecepatan pengembangan mobil diprediksi akan sangat pesat pada tahun pertama, terutama di aspek aerodinamika. Bagi Leclerc, ia berkata kalau patokannya adalah pada ronde ke-6 atau ronde ke-7 musim 2026 untuk menilai performa tim dalam 4 tahun setelahnya nanti seperti apa. Jadi bagi Ferrari ini bukan cuma perkara bisa membuat mobil yang langsung kencang atau langsung bisa menang di awal regulasi baru, tapi apakah mereka bisa bertahan secara jangka panjang atau tidak. Karena inilah yang akan jadi patokan bagi masa depan Leclerc di Maranello. Andai mobil Ferrari di 2026 tidak langsung menang di awal, tapi pengembangan mobilnya jelas, tidak salah konsep, dan menunjukkan progresi yang positif serta konsisten, mungkin Leclerc akan memilih bertahan. Namun sekali lagi, effort semacam itu adalah bare minimum bagi Ferrari jika ingin pertahankan Leclerc, dan akan beda cerita jika Aston Martin menunjukkan impresi yang lebih bagus di 2026 nanti bersama Adrian Newey sebagai nahkoda. Karena pada akhirnya secinta-cintanya terhadap seseorang, apa artinya jika tidak diusahakan balik dan meninggalkan adalah opsi terakhir demi diri sendiri yang lebih waras. Dan terkadang merelakan adalah bentuk terakhir dari rasa cinta yang tidak pernah terbalaskan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.